Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat-sahabat Microstocker, kembali bertemu dengan saya Yusuf Sandes di channel saya Yusuf Sandes, channelnya Microstocker Indonesia. Oke, kemarin saya sempat membuat Q&A di story Instagram saya tentang text effect. Dan ternyata sangat banyak pertanyaan yang masuk terkait dengan text effect tersebut. Selain itu ada juga permintaan dari salah satu teman saya di Instagram, yaitu bagaimana kalau saya membuat tutorial paper style text effect di YouTube saya. Oke, jadi saya ingin menjawab permintaan itu, dan pada kesempatan kali ini saya akan membuat video bukan tutorial biasa yang isinya adalah tutorial membuat paper style text effect di Adobe Illustrator. Ya, sekalian di akhir video saya akan menjawab beberapa pertanyaan di Q&A tersebut. Jadi tanpa berlama-lama teman-teman sekalian, mari saksikan tutorial paper style text effect di Adobe Illustrator berikut ini. Oke, seperti biasa saya akan membuat dokumen baru. Untuk text effect saya biasa menggunakan ukuran 400 pixel kali 450. Kemudian untuk penamaannya langsung saya beri nama di sini paper text effect ya. Saya beri kode di sini 01. Kemudian untuk pengaturan di sini saya ambil defaultnya saja. Yang jelas pastikan di sini color mode-nya itu RGB ya. Kemudian klik create. Nah, untuk text effect biasanya saya buat 3 buah layer. Layer pertama itu background ya. Layer kedua ya text effect. Kemudian layer ketiga itu ornamen. Ornamen itu nanti bisa keterangan tentang text effect ini. Bisa juga ornamen-ornamen, misalnya ada ornamen cahaya dan sebagainya. Nah, pertama-tama kita akan mulai di background dulu. Saya akan membuat background menggunakan kotak ya seperti ini. Nah, karena saya akan membuat paper text effect, saya akan membuat backgroundnya ini seperti papan potong kertas ya, papan pemotong kertas yang biasanya bergaris-garis. Nah, itu biasanya warna hijau, tapi saya akan menggunakan warna lain. Saya akan coba menggunakan perpaduan warna biru dan pink seperti ini. Ini saya ubah dulu arah gradiennya kira-kira seperti ini ya. Nah, sekarang saya akan memberi efek garis-garisnya seperti ini. Ini saya beri warna putih. Oke, kemudian ini saya duplikat ya. Seperti ini, Ctrl D. Nah, satu lagi saya duplikat lagi, kemudian saya rotasi seperti ini. Saya tempatkan di sini. Kemudian saya tarik ke sana. Lalu saya duplikat lagi ke bawah. Ini saya coba rapikan dulu.
Kemudian saya expand supaya garis-garisnya ini menjadi objek. Oke, seperti ini. Lalu saya taruh di tengah-tengah background seperti ini. Saya satukan dulu ini, saya combine ya. Ya oke, efek garisnya sudah selesai ya. Ini sepertinya terlalu panjang di bagian sini. Saya geser lagi sedikit ke sini. Oke, lalu saya taruh kembali di tengah-tengah. Kemudian garisnya ini saya ubah opacity-nya menjadi soft light. Kemudian saya kurangi menjadi 70 ya. Oke. Untuk backgroundnya ini sudah selesai. Sekarang waktunya saya akan membuat paper text efeknya. Pertama-tama saya akan membuat tulisan paper. Saya akan menggunakan font Montserrat. Saya pilih yang Montserrat Black. Kemudian warnanya saya hilangkan ya. Saya pilih none seperti ini. Nah, sekarang saatnya kita akan bekerja di menu appearance di sini. Kalau teman-teman belum memiliki panel atau menu appearance ini, silakan teman-teman ke bagian Windows, kemudian pilih appearance seperti ini. Nanti akan muncul menu appearance di sebelah sini. Oke, nah di sini ada beberapa titik ya, tombol-tombol. Sekarang saya akan beri tombol warna atau fill. Nah, warna yang akan saya pilih warna putih karena warna kertas. Sebenarnya akan saya gradasikan nantinya. Nah, ini fillnya saya duplikat dulu seperti ini. Kemudian fill yang di atas ini saya akan beri warna putih abu-abu atau gradasi putih ke abu-abu. Nah, seperti ini saya beri di sini sudutnya 90, kemudian saya putar karena saya mau menaruh warna abu-abunya di bawah. Dan saya akan coba tambahkan efek inner glow seperti ini. Ya, saya pilih mode multiply, kemudian warna abu-abu seperti ini. Opacity-nya saya gunakan 75 saja dan blur-nya saya gunakan 2. Oke, saya klik OK. Nah, sekarang saya beralih ke bagian warna putih di sini. Saya akan tambahkan efek offset pad seperti ini. Saya gunakan 11 saja untuk offsetnya. Nah, seperti ini. Ya, oke. Nah, ini sudah terlihat seperti kertas, namun saya tidak akan berhenti di sini. Saya akan menambahkan efek lengkungan ya. Nah, saya akan pilih menu warp, kemudian saya pilih art seperti ini. Nah, saya gunakan 10% di bagian sini, di bagian bandnya, kemudian klik OK. Nah, ini juga saya tambahkan efek warp seperti ini ya, usahakan sama ya, 10% juga, kemudian klik OK ya. Lalu ini saya duplikat lagi seperti ini dan saya beri warna putih. Kemudian saya beri warna hitam pekat ya. Oke. Nah, setelah itu saya ke menu atau ke efek warpnya ini, klik 2 kali. Lalu saya beri di sini -10.
Oke, saya cancel dulu ya. Sepertinya ada yang terbalik ya. Ini harusnya minus 10 ya. Minus 10. Ini juga minus 10 ya. Minus 10. Kemudian yang terakhir ini saya ubah jadi 10. Nah, seperti ini. Nah, kemudian ini akan saya coba beri efek transform karena saya mau menggeser yang warna hitam ini ke bawah. Kemudian saya pilih vertikal. Ini saya geser ke bawah ya, seperti ini. Oke, seperti ini. Lalu ini saya duplikat. Kemudian yang bagian atas ini offset page-nya saya coba kurangi menjadi 6 saja, seperti ini. Dan di bagian bawah ini saya tutup dulu. Klik icon mata di sini. Nah, sekarang yang ini saya akan beri efek blur karena ini akan menjadi seperti bayangan. Ya, oke, ini kita coba kasih 40 untuk radiusnya. Seperti ini. Lalu untuk opacity-nya atau transparansinya saya beri efek multiply, kemudian ini saya kurangi menjadi 80. Oke. Nah, setelah itu ini saya munculkan lagi ikon matanya, kemudian saya beri juga efek Gaussian blur seperti ini, mungkin ke 45, dan transparansinya saya beri soft light seperti ini. Ini saya kurangi sedikit menjadi 80. Kemudian yang ini saya duplikat lagi ya, satu kali lagi, dan transformnya saya tambahkan ke 52 atau 60 ya, bisa juga 60. Kemudian transparansinya saya atau opacity-nya saya ubah ke 50. Oke, ini sudah terlihat seperti kertas ya, atau seperti stiker ya. Jadi ini kalau bisa kita bilang ini stiker kertas ya sebenarnya. Jadi ini sudah jadi ya paper stylenya. Nah, karena ini kalau kita upload di prefix seperti ini terlalu terlihat sederhana ya. Mungkin saya akan tambahkan jadi 2 suku kata. Ini saya copy dulu. Misalnya paper style ya. Paper style saja. Nah, ini saya taruh di sini. Saya buat sedikit lebih kecil. Ya, oke. Ini sepertinya sudah lebih bagus. Nah, sekarang waktunya di layar ornamen ini saya tambahkan tulisan keterangan, biasanya seperti vector text effect atau editable text effect. Jadi saya akan coba tulis di sini editable text effect. Kemudian di bagian bawah sini saya beri vektor EPS free font, kemudian isi
to use. Sebenarnya untuk tulisan ini bisa saja tulisan yang berbeda. Yang jelas ini sebagai keterangan saja. Saya akan coba tambahkan tulisan di sini juga. Word and font can be changed. Oke deh. Nah, ini paper text efeknya sudah selesai ya. Sisa saya save. Pastikan posisinya ini berada di posisi tengah-tengah ya. Oke. Ini kemudian saya save. Saya save ke IPS. Seperti ini. Nah, usahakan untuk IPS-nya itu save ke IPS terbaru ya. Misalnya teman-teman menggunakan CS6 ya, save ke IPS CS6. Atau kalau misalnya menggunakan IPS 2020, misalnya menggunakan Adobe Illustrator 2020, jadi bisa di-save saja ke Illustrator 2020. Langsung saja seperti ini, klik OK. Karena kalau teman-teman save ke IPS 10 atau IPS 8, otomatis tekstilnya ini akan hilang ya. Nah, sebelum saya ekspor ke JPEG ya, saya akan save dulu teks efeknya ini di sini di graphic style. Saya save dulu seperti ini. Kemudian saya tes, misalnya tulisan kertas seperti ini. Ya, kemudian saya coba aplikasikan graphic stylenya atau efeknya. Ya, saya kira sudah berhasil ya, sesuai dengan yang saya harapkan. Kemudian saya delete. Kemudian saya ekspor ke JPEG. Nah, untuk resolusinya saya gunakan 500 karena artboard yang saya gunakan tadi lumayan kecil, 800 x 450 pixel. Hasil JPEG-nya kalau saya save ke 300 dpi tidak sampai 4 megapiksel. Oke, saya klik OK. Ya, jadi paper text efeknya ini sudah selesai ya. Sisa saya upload dan kirim di Prepik. Nah, kalau filenya ini sudah di-upload atau paper text efeknya ini sudah di-approve, teman-teman bisa langsung download di portofolio Prepik saya. Jadi jangan lupa teman-teman untuk memfollow atau mengikuti portofolio Prepik saya, yaitu Yusuf Sandes. Teman-teman bisa cari di Google Yusuf Sandes Prepik. Ya, oke teman-teman sekalian, tadi teman-teman sudah menyaksikan ya bagaimana tutorial paper style text effect yang saya buat di Adobe Illustrator. Sekarang saatnya saya akan menjawab beberapa pertanyaan di Q&A kemarin yang saya adakan di story Instagram saya. Nah, di sini sudah ada beberapa pertanyaan ya. Saya pilih-pilih dulu karena lumayan banyak pertanyaan yang masuk. Nah, ini ada yang nulis, "Bang, bikin tutorial text effect lagi dong." Ya, saya kira ini sudah terjawab ya karena video ini ada tutorialnya juga. Jadi ini sudah terjawab ya. Ada beberapa pertanyaan yang meminta saya juga untuk membuat tutorial ya. Oke, ini ada pertanyaan, "Bang, kalau text efeknya di blend apakah boleh? Soalnya di menu appearance itu nggak ada blendnya." Ya, sebenarnya kalau di menu appearance itu memang nggak ada blend, tapi untuk membuat blendnya itu dengan teknik transform ya. Jadi teknik transform ini sebenarnya sama saja dengan blend karena jumlah objeknya itu dibuat berlipat-lipat atau bertumpuk-tumpuk. Jadi sebenarnya sama saja dengan blend.
Ya seperti itu ya jawabannya. Ini teman-teman semuanya sudah lihat di tutorial text effect saya yang saya pernah buat dengan menggunakan teknik transform ya. Oke, pertanyaan selanjutnya, Bang, referensi belajarnya dari mana? Nah, untuk pertanyaan ini sebenarnya perlu diperjelas, ini referensi belajar apa maksudnya? Apakah belajar stylenya atau tema text efeknya, atau referensi tempat belajar text efeknya? Nah, kalau pertanyaan ini terkait dengan referensi tempat belajar ya, saya biasanya belajar di YouTube saja ya, cari tutorial-tutorial terkait dengan text effect, karena tidak ada betul-betul e-course atau tempat-tempat untuk belajar text effect. Ya saya kira itu. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Nah, ini pertanyaan yang sangat menarik ya. Kalau text effect-nya ini pakai font personal use, apakah bisa di-upload di Prepik? Sebenarnya sih ada beberapa text effect saya menggunakan font yang lisensinya itu personal use, tapi ada beberapa saja. Itu di awal-awal saya membuat text effect. Tapi sekarang saya kebanyakan mengambil font itu dari Google Font, Adobe Font, dan juga kadang di Creative Fabrica. Tapi syaratnya kalau di Creative Fabrica kita harus berlangganan dulu di Creative Fabrica. Nanti kita akan mengikut lisensi website dari Creative Fabrica. Nah, lisensi website dari Creative Fabrica itu teman-teman bisa gunakan untuk proyek-proyek komersial. Tapi tidak boleh fontnya itu di embed di karya kita. Ya, seperti itu. Dan saya ada juga saran bagi teman-teman yang misalnya mau font-font yang sifatnya komersial use. Teman-teman kebetulan ada juga hari ini atau beberapa hari ini promo dari teman-teman Belfont Indonesia atau Creator Academy Indonesia yang mengadakan promo bundle font yang jumlahnya itu kalau tidak salah sekitar 300-an font, yang mana lisensinya itu sifatnya komersial use. Jadi bisa digunakan untuk proyek-proyek klien ataupun proyek-proyek kita di Microstock. Nah, ini harganya sangat murah. Kalau tidak salah harganya itu sekitar 200 ribuan. Tapi kalau tidak salah di promo bundle itu ada juga e-course-nya. Jadi teman-teman bisa belajar e-course font juga, terus bisa juga beli fontnya saja. Lebih jelasnya sih teman-teman bisa cek di link atau di websitenya langsung. Linknya akan saya lampirkan di deskripsi video ini. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya itu, ini ada pertanyaan, apakah traffic lebih kenceng AI atau PSD? Maksudnya ini mungkin yang mana yang lebih bagus penjualannya di Prepik, apakah vector text effect atau PSD text effect? Nah, kalau saya sendiri sejauh ini trafficnya yang lebih kencang itu masih vector text effect. Mungkin karena karya vector text effect saya masih lebih banyak dibanding PSD text effect. Jadi mungkin itu terkait juga dengan portofolio kita ya. Apakah lebih banyak vector atau lebih banyak di PSD text effect? Ini masih banyak pertanyaan yang lain tapi mirip-mirip ya. Jadi saya akan pilih saja yang mana yang akan saya jawab. Nah, ini ada pertanyaan yang menarik juga, dan saya kira ini mungkin akan jadi pertanyaan terakhir ya yang akan saya jawab. Mas, belajar sama tutorial dulu sebelum bikin atau dikembangkan sendiri efek-efeknya? Kalau saya, semua desain-desain saya di Prepik itu sebenarnya bisa dibilang proses belajar ya. Makanya karya saya di portofolio saya itu sangat beragam. Jadi tidak satu niche tapi berbagai macam niche atau sifatnya general. Karena bisa dibilang karya-karya saya itu hasil belajar, termasuk text effect. Jadi text effect itu awalnya saya juga tidak terlalu tahu, dan awalnya itu saya juga lebih fokus di vector text effect saja.
Nah setelah itu saya belajar lagi, kemudian saya mencoba mempelajari PSD Text Effect dan akhirnya bisa membuat PSD Text Effect, dan terakhir ini saya lebih banyak mengupload PSD Text Effect. Nah kemudian ya setelah semakin lama belajar ya saya mulai kembangkan juga ya efek-efeknya, style-stylenya seperti apa yang bagus, yang cocok, yang dibutuhkan oleh orang-orang, sehingga nantinya text effect yang saya buat itu banyak pendownloadnya. Ya saya kira itu ya pertanyaan teman-teman sekalian. Kalau ada pertanyaan teman-teman yang belum saya jawab, silakan tanyakan ulang di kolom komentar video ini dan akan saya jawab juga. Ya, jadi saya kira demikian, bukan tutorial biasa kali ini beserta Q&A-nya, dan saya tutup video ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf Sandes, Jayalah Microstocker Indonesia.